Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, teman-teman pelajar di Akademi Al-Mawahib. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa eh, bertemu kembali di kelas Zoom hari ini untuk melanjutkan evaluasi atau murojaah di kelas Jurumiyah ini. Nah, hari ini tadi ya, Baik, sebelum saya lanjut, sedikit saya akan singgung materi yang sebelumnya, yang mana di pertemuan yang kemarin, di hari Rabu kemarin, di kelas hari Rabu kemarin, kita membahas tentang bab ma'rifat dan nakiro. Itu yang pertama. Yang kedua ada bab fa'il, yang ketiga ada bab naibul fa'il. Tiga bab kita sudah bahas. Nah, yang mana isim-isim yang dibaca rofa kemarin itu ada tujuh, dua sudah kita bahas, yaitu fa'il dan naibul fa'il. Nah, selanjutnya hari ini kita akan melanjutkan yaitu tentang isim-isim yang dibaca rofa selanjutnya yaitu bab mubtada, khobar dan nanti ada kana dan ada inna dan saudara-saudaranya. Nah, eh, sebelum saya masuk ke materi kali ini, saya harap memang teman-teman bisa apa namanya materi yang sudah dibagikan itu kalau bisa memang sudah apa namanya berusaha untuk disimak, ya, berusaha untuk disimak agar apa? Agar ketika pembelajaran seperti ini nanti ada sedikit interaksi atau ada tanya jawab atau ada diskusi. Ya karena kita sudah saling apa namanya tahu yang apa akan kita bahas atau ada memang mungkin ada sedikit pertanyaan atau sedikit iskal atau masalah nanti kita bisa diskusikan bersama. Ya. Jadi agar pembelajaran jadi lebih hidup seperti itu. Nanti silakan Bapak Ibu boleh mencatat atau boleh bertanya, silakan nanti bebas atau mau instruksi nanti silakan ya. Nah, kemarin saya ulangi lagi, kenapa kita membahas bab isim-isim yang dibaca Bapak? Karena penting agar kita tahu kapan suatu lafaz apa namanya, kapan saja suatu lafaz itu dibaca Bapak. Ketika kita tahu atau sudah mengetahui bahwasanya isim itu dibaca Bapak, maka kita akan bisa mengetahui, tentang untuk memberikan tanda-tandanya. Kita lanjut Pak ya. Oke, kita masuk pada bab mubtada. Kemarin kita sudah bahas tentang bab fa'il dan naibul fa'il. Sekarang kita masuk pada bab mubtada. Isim yang dibaca roh selanjutnya adalah mubtada. Nah, apa itu mubtada? Kita ke definisi mubtada adalah isim yang dibaca rofa yang kosong dari amil-amil lafziyah. Ya, itu definisi dari mubtada. Ya, sebelum kita bahas tentang contohnya atau analisisnya, kita definisi pahami dulu definisinya. Jadi mubtada itu adalah isim yang dibaca rofa yang kosong dari amil-amil lafziyah, ya. Amil-amil lafziyah itu amil-amil yang tampak. Ibarat lain, ada ibarat lain bahwasanya mubtada itu adalah isim ma'rifat yang dibaca rafa yang berada di awal kalimat. Ya, mubtada adalah isim ma'rifat. Nah, ini kemarin apa ma'rifat itu ada enam kemarin ya. Dari domir, dan ada isim alam, dan ada isim syarah, isim maf'ul. Kemudian ada isim yang ada alif lamnya, ada isim yang disandarkan. Nah, itu kami kemarin sudah bahas di depan di hari Rabu. Nanti silakan dicek sebenarnya kembali kalau masih paham atau bisa dilihat di bab Ma'rifat Nakirah di bab sebelum isim-isim dibaca rofa tersebut. Baik. Itu mubtada adalah isim yang ma'rifat ya.
Makrifat itu mungkin nanti bisa isim dhamir, isim alam, isim isyarah, atau isim mausul. Ketika isim ini ada di awal kalimat dan tidak ada amil lafziyah itu mungkin bisa berupa huruf jar, ya, atau huruf-huruf yang lain, huruf jar lah misalnya, maka isim yang di depan ini nanti dibaca rofa dan dia posisinya menjadi mubtada. Gitu. Ya. Mubtada dibagi menjadi dua, yaitu yang tauhid, yaitu yang tampak, dan yang mutmar, yaitu yang katakan tiga. Ada seperti apa itu mubtada tauhid? Mubtada tauhid itu contohnya seperti zaidun qaimun. Kemudian ada zaidani qaimani. Artinya zaidun yaitu zaid itu qaimun berdiri. Zaid ini menjadi mubtada, qaimun nanti menjadi apa kabarnya? Az-zaidani qaimani. Az-zaiduna qaimuna. Ya. Az-zaidani ini adalah isim yang dibaca isim ma'rifat yang berada di awal kalimat, yang tidak ada amil yang masuk kepadanya. Maka dia di posisinya menjadi mubtada. Ya. Zaitun ini juga dia isim makrifat. Kenapa? Karena adalah isim alam. Karena zaitun adalah isim alam atau sebuah kata dan dia berada di awal kalimat dan tidak ada ambil yang masuk pada dia. Maka dia posisinya menjadi mubtada. Ya. Zaitun qaimun, az-zaidani qaimani, dua orang Zaid sedang berdiri, az-zaituna qaimuna, para Zaid sedang berdiri. Ya. Dan az-zaidani ini juga isim makrifat. Kenapa? Karena di sini ada alif lamnya. Maka dia termasuk isim yang makrifat. Ya, jadi ketika ada isim makrifat berada di awal kalimat, ya berada di awal kalimat itu bukan harus di awal paragraf. Jadi ketika setelah titik misalnya, ya, jadi kalau di dalam bahasa Indonesia itu setelah titik dan ada kalimat baru, maka dia ketika tidak ada amil yang masuk padanya, maka dia adalah mubtada seperti itu. Itu yang zahir, ya, yang zahir itu berarti yang zahir, ya. Kemudian ada yang mutmar, contohnya yang mutmar itu ya yang berupa isim zahir, seperti anak, anta, nanti, atau mantu, mantu, dua, iya, dua. Nah, ini jika domir-domir ini berada di awal kalimat, maka dia kedudukannya menjadi mubtada. Contohnya amin qaimun, saya sedang berdiri. Ya, itu contoh dari mubtada. Dan dari sini ada yang ditanyakan Bapak sekalian, karena mubtada memang sedikit pembahasannya, karena apa namanya ya nanti semakin banyak latihan itu semakin pegang bahwasanya oh ini mubtada, oh ini khobar itu nanti bisa. Ya. Baik, sebelum saya lanjut, ada yang ditanyakan, Bapak sekalian? Sebelum saya lanjut, kita lanjut, kita lanjut ya. Materi 21, materi selanjutnya adalah tentang rumus analisis untuk mubtada. Jadi di sini ada contoh cara menganalisis atau cara menguraikan atau cara bagaimana kita menentukan suatu lafaz itu sebagai mubtada. Baik, kita punya contoh Zaidun qaimun. Tadi ada contoh Zaidun qaimun, ada Zaidani qaimani, ada Zaiduna qaimuna. Nah, yang kita analisis adalah yang pada garis bawah. Karena yang kita analisis di sini adalah yang mubtada saja ya. Jadi mubtada di sini yang mana? Yaitu yang Zaidun, Zaidani, Zaiduni. Kalau kita analisis bagaimana caranya, yaitu Zaidun adalah mubtada, i'rabnya rofa, tanda rofanya adalah dhamma karena akan masuk isim mufrad. Zaidun adalah mubtada, kita sebutkan dia sebagai apa? Oh, dia sebagai mubtada. Karena dia berada isim yang marifat, yaitu isim alam atau nama, dia berada di awal kalimat dan tidak ada amil yang masuk padanya. Maka dia sebagai mubtada. Nah, mubtada itu i'rabnya rofa. Nah, ketika kita sudah tahu bahwasanya zaitun itu i'rabnya rofa, maka kita harus beri tandanya. Tandanya apa? Dhamma. Kenapa zaitun ditandai dengan dhamma? Karena zaitun adalah isim mufrad. Nah, itu yang pertama. Contoh yang kedua, az-zaidani qaiman. Az-zaidani adalah mubtada. Ya, karena dia adalah isim yang ma'rifat. Ada yang tahu kenapa tadi dia termasuk isim yang ma'rifat? Ada yang tahu? Silakan, ada yang mencoba menjawab. Baik, kalian ada yang mau mencoba menjawab? Masuki alif lam tadi. Ada alif lamnya ya. Ada alif lamnya, maka dia termasuk isim yang ma'rifat. Dan dia berada di awal kalimat dan tidak ada amil yang masuk padanya. Tidak ada huruf jar, maka dia adalah mubtada. Dan mubtada itu i'rabnya rofa dan rofanya dengan alif. Kenapa dengan alif? Karena isim tasniyah. Isim tasnya. Karena isim tasniyah.
Ini sintaksisnya itu pemusana itu ditandai dengan alif. Ya. Tanda rofa beserta tempat tempatnya kita sudah bahas di bab i'rab, nanti silahkan dicek kembali ya kalau lupa ya. Kemudian yang ketiga contohnya azaituna qaimuna. Azaituna adalah mubtada ya, i'rabnya rofa, tanda rofanya adalah wawu. Kenapa wawu? Karena azaituna termasuk jamak mudzakkar salim. Nah, jamak mudzakkar salim itu kalau rofa ditandai dengan wawu ya. Kita di awal sudah jelaskan ya bahwasanya tandanya rofa itu ada 4, dhamma. Apa saja, Pak? Ada yang hafal? Tandanya rofa itu ada berapa? Apa saja? Domah, waw, alif, nun. Dhamma, wawu, alif, dan nun. Ya. 4 ini kalau bisa khususnya bab tanda-tanda roh, tanda-tanda i'rab ini ya. Kalau bisa dihafal di luar kepala. Karena kalau Bapak Ibu sekalian nanti hafal tanda-tanda i'rab, nanti membaca kitab itu sangat insya Allah mudah sekali seperti itu. Ya, seperti itu. Baik. Dari sini ada pertanyaan. Ini contoh analisisnya. Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian sebelum saya lanjut. Bapak, silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik. Oke, kita lanjut ke bab khabar ya. Khobar itu apa? Khobar itu adalah isim yang dibaca rofa yang disandarkan kepada mubtada. Jadi gandengannya mubtada itu adalah khobar. Jadi setiap mubtada dia butuh yang namanya khobar. Ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia ya bisa dikatakan mubtada itu sebagai subjeknya, khobar itu sebagai predikatnya. Ya. Apa namanya? Untuk apa? Untuk melengkapi kalimat tersebut. Karena kalau nggak ada khobar ya kalimatnya nggak sempurna, nggak bisa mufid, ya nggak bisa dipahami. Baik. Khobar adalah isim yang dibaca rofa yang disandarkan kepada mubtada. Oh, sama dengan mubtada, khabar itu ada dua, ada yang apa namanya? Oh, belum. Khabar itu menjadi dua, yaitu mufrad dan ghairu mufrad. Ya. Mufrad di sini adalah mufrad di sini adalah bukan lawan dari musanna ya. Ya. Mufrad di sini kan mufrad itu kan tunggal. Tapi yang tunggal di sini maksudnya bukan lawan dari dual atau lawan dari jamak, bukan. Ya. Akan tetapi yang dimaksud mufrad di sini adalah khabar yang bukan berupa jumlah atau menyerupai jumlah. Jumlah itu apa? Jumlah itu kalimat ya. Bahasa Indonesia itu jumlah itu kalimat. Ya, jadi lawannya apa namanya? Mufrad di sini adalah lawan dari jumlah. Maksudnya apa? Maksudnya nanti khabarnya itu bukan berupa kalimat yang terdiri dari SPUK misalnya. Ya. Jadi dia kalimat tunggal atau kalimat yang berdiri sendiri atau lafaz yang berdiri sendiri. Walaupun nanti khabarnya bermakna musanna atau jamak, maka kita dinamakan khabar mufrad. Ya. Contoh, kita ke contoh. Kita punya contoh zaidani qaimuni. Kemudian ada zaiduna qaimuna, ada zaidun qaimun. Baik. Zaidun qaimun, zaid sedang berdiri. Zaiduna qaimuna, para zaid sedang berdiri. Zaidani qaimun, dua orang zaid sedang berdiri. Nah, zaidani ini dua orang zaid. Zaidani ini kita sudah tahu tadi, ya sebagai apa tadi? Sebagai mubtada. Kabarnya mana? Kabarnya adalah qaimani. Zaiduna dia adalah mubtada. Kabarnya mana? Qaimuna. Zaidun adalah mubtada, qaimun adalah khabarnya. Di sini ada koma ya sebenarnya ya. Baik. Zaidani qaimani. Qaimani ini dia artinya kan dua. Ya, dua. Dua orang yang sedang berdiri. Qaimuna juga seperti itu. Dia jamak. Orang yang orang yang sedang para zaid yang sedang berdiri. Ya. Walaupun dia artinya dual atau maknanya dia jamak di sini ya. Tapi karena dia berdiri sendiri, nggak ada kalimat yang lain, maka qaimani atau qaimuna tetap dinamakan mufrad. Ya, jadi mufrad di sini berbeda dengan isim-isim yang mu'rab yang ada di depan yang kemarin ya. Beda. Bukan. Tapi qaimani di sini adalah dia lafaz yang berdiri sendiri, tidak disandar, tidak ada kalimat yang menemani dia. Ya.
Saya kita itu khobar ya. Khobar ada dua, mufrad. Yang kedua ada khobar ghair mufrad tadi ya. Ada khobar ghair mufrad. Nah, ghair mufrad ini ada dua. Dibagi lagi menjadi dua, yaitu khobar jumlah ya, dan khobar yang menyerupai jumlah ya. Khobar jumlah itu khobar yang berupa kalimat. Jadi khobarnya itu nanti berupa kalimat ya. Jadi bisa dikatakan khobarnya ini nanti adalah sebagai kalimat yang bertingkat. Di dalam khobar itu ada kalimat lain ya. Kita nanti ke contoh biar lebih jelas ya. Kemudian dari masing-masing dari khobar jumlah dan dari khobar yang menyerupai jumlah ini juga dibagi lagi menjadi dua. Masing-masing itu dibagi menjadi dua. Kita ke khobar jumlah dulu. Khobar jumlah itu ada dua macam, yaitu yang mana khobar itu berupa jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu adalah kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Contohnya Zaidun, qoma, abu. Ya, Zaidun, qoma, abu. Nah, Zaid dia sebagai mubtada. Nah, dia butuh khobar. Khobarnya mana? Khobarnya adalah qoma, abu. Khobarnya adalah qoma, abu. Ya, dan qoma, abu ini adalah jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah karena terdiri dari fi'il yaitu koma dan fa'il yaitu abu ya, koma abu. Zaid yaitu Zaid, khabarnya apa? Khabarnya adalah Zaid itu koma abu. Zaid adalah orang yang ayahnya itu berdiri ya. Jadi kalau kita ingin menggambarkan mana Zaid itu, yang namanya Zaid itu yang mana, misalnya, atau contoh yang lain, di suatu ruangan ada orang yang namanya eh, ada orang banyak atau ada dua orang namanya sama, namanya sama-sama Zaid ya. Cuma ada sedikit ada perbedaan maksudnya. Nah, di situ Zaid yang A itu bapaknya hadir di situ dan sedang berdiri. Zaid yang B itu bapaknya tidak hadir di suatu ruangan, bapaknya di rumah. Nah, ketika saya tanya mana Zaid, Aina Zaid, kemudian dijawab Zaidun, qoma abuhu. Zaid itu yang dimaksud Zaid di sini adalah yang ayahnya yang berdiri. Ya, ayahnya yang berdiri itu. Bukan Zaid yang ayahnya di rumah, bukan. Ya, jadi itu apa namanya mengkhususkan untuk menspesifikan. Ya. Nah, dia apa namanya koma abuhu terdiri dari fiil dan fa'il dan dia adalah sebagai khobar dari Zaid, maka koma abuhu disebut dengan khobar ghairu mufrad jumlah fi'liyah. Ya. Dia bukan mufrad, dia bukan tunggal dan dia bentuknya adalah jumlah fi'liyah. Ya. Ya, jadi kita tadi berjumlah ya. Khobar ghairu mufrad berupa jumlah fi'liyah. Yang kedua ada yang khobar yang berupa jumlah ismiyah. Ghairu mufrad yang berupa jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu apa? Terdiri dari mubtada khobar. Jadi khobarnya terdiri dari mubtada dan khobar. Di dalam khobar itu ada mubtada. Kita ikut contoh biar lebih jelas. Zaidun Abu Imun. Zaidun Abu Hukamun Zaid sebagai mubtada. Abu Imun dia sebagai khobarnya. Abu Imun dia sebagai khobarnya. Nah, khobar Abu Imun dia sendiri terdiri dari mubtada dan khobar. Abu sebagai mubtada, Imun sebagai khobar. Nah, susunan mubtada khobar ini, Abu Imun, dia menempati posisi sebagai khobar dari Zaid. Ya, jadi Abu mubtada, Imun itu khobarnya Abu. Imun adalah khobarnya Abu. Nah, susunan Abu Imun adalah khobar dari Zaid. Nah, jadi bertingkat ya. Dan ini disebut dengan apa namanya? Disebut dengan khobar ghairu mufrad jumlah ismiyah. Dan jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Itu untuk yang berupa jumlah, khobar jumlah. Jadi kan khobar mufrad ada dua, yaitu khobar jumlah. Jumlah ada dua, yaitu fi'liyah dan jumlah ismiyah. Kemudian kita ke yang kedua adalah khobar yang menyerupai jumlah atau syibhul jumlah. Dia bukan jumlah, bukan kalimat, tapi dia maknanya menyerupai kalimat. Seperti apa itu? Ada dua. Yaitu yang ya khobar syibhul jumlah atau yang menyerupai jumlah itu ada dua. Yang pertama adalah jar dan majrur. Jadi khobarnya berupa jar dan majrur. Contohnya jadi itu jar majrur itu jar itu huruf jar, majrur itu isim yang kemasukan huruf jar ya. Jar itu huruf jar, majrur adalah isim yang kemasukan huruf jar. Contohnya
Zaidun fitdari. Fitdari, fi adalah huruf jar, ad-dari adalah majrur. Ya, dia kemasukan huruf jar fi. Nah, Zaidun fitdari, Zaidun sebagai mubtada, fitdari dia sebagai khabar. Ya, fitdari sebagai khabar dari Zaid. Jadi fitdari ini dia adalah jar dan majrur dan dia menempati posisi sebagai khabar dari Zaid. Nah, khobar seperti ini disebut khobar ghairul mufrad sibul jumlah berupa jar dan majrur. Itu kalau di spesifikkan lagi. Itu yang pertama. Sibul jumlah itu ada dua, yang pertama jar dan majrur, yang kedua adalah dhorof. Dhorof itu berupa keterangan tempat, ya. Dan majrur itu yang diterangkan, ya. Contohnya zaitun indaka. Ya, dhorof itu mungkin indaka, fauqa, amama, ya. Ya, waro'a itu adalah dhorof atau keterangan tempat, ya. Zaidun dia sebagai mubtada, indaka dia sebagai khobar dari Zaid. Dan indaka bentuknya adalah berupa syibul jumlah atau berupa zorof. Maka zorof ini ketika dia menjadi khobar, maka zorof ini disebut dengan khobar ghair mufrad syibul jumlah. Ya. Dia termasuk dari khobar ghair mufrad berupa syibul jumlah. Itu untuk khobar, ya. Jadi khobar itu pembagiannya secara umum ada dua, mufrad dan ghair mufrad. Kemudian ghair mufrad dibagi lagi menjadi dua, berupa ghair mufrad bagi dua, ya, berupa jumlah dan berupa syibul jumlah. Masing-masing dari jumlah atau syibul jumlah nanti dibagi lagi. Jumlah ada dua, ada ismiyah dan fi'liyah. Syibul jumlah ada dua, yaitu berupa jar majrur dan dzaraf majrur. Ya. Tapi di sini ada pertanyaan, Bapak sekalian, sebelum kita ke rumus analisisnya. Silakan. Ada yang bertanya? Atau ada yang mau koreksi? Kita contoh, ya, dengan rumus analisis untuk bab program. Kita punya contoh. Jadi kita pertama tadi kan apa ada yang mufrad dan ghair mufrad. Kita ke yang ghair mufrad, yang mufrad dulu. Contoh yang khabar yang mufrad itu yaitu untuk Zaid adalah, ada yang tahu masih mubtada? Zaid sebagai apa? Mubtada. Sebagai mubtada. 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 I'rabnya apa, Pak? Mubtada di sini. Rafa. I'rabnya apa? Tanda rafanya apa? Dhammah. Kenapa kok dong? Karena termasuk isim mufrad. Masuk isim mufrad. Sedangkan qaimun sebagai apa? Qaimun adalah Khobar. i'rabnya rafa, tanda rafanya dhammah karena termasuk isim mufrad. Mufrad. Az-Zaidani, ada yang masih ingat Az-Zaidani sebagai apa? Isim musanna. Oke, dia musanna. Bentuknya. Untuk posisinya dia sebagai apa? Jabatannya. Rafa. Dia adalah Fa'il. Mubtada. 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 Ya. Oh, kok imani. Fa'il kan apa dong definisi fa'il kemarin, Bang? Fa'il adalah Setelah fi'il. Setelah fi'il. Setelah fi'il. Setelah fi'il. kan di sini tidak ada fi'il. Fi'il. Az-Zaidani dia sebagai mubtada. Mubtada. Az-Zaidani di mana? Az-Zaidani. Az-Zaidani kok imani. Nah, coba dianalisis yang Az-Zaidani dulu. Az-Zaidani mubtada. Lanjut. I'rabnya rafa. Marfu'un walamat rafihi. Tanda rafa'nya alif karena isim musanna. Az-Zaidani mubtada. Kalau imannya sebagai apa? Khabar. Khabar. I'rabnya rafa, tanda rafa'nya alif karena termasuk Musanna. Az-Zaiduna. Coba sebagai apa Az-Zaiduna? Mubtada. Sama sebagai mubtada. Qaimuna sebagai Khabar. Khabar. Qaimun adalah khabar, i'rabnya rafa, tanda rafa'nya wawu karena termasuk jamak mudzakkar salim. Jadi Salim. rumus seperti ini banyak. Ini tadi berlaku apa namanya?
bab-bab yang lain. Berlaku untuk fa'il, baru untuk naibul fa'il. Jadi urutannya seperti apa? Disebutkan dulu jabatannya. Apakah dia jabatan atau naibul fa'il, dan ditentukan kirotnya, kemudian ditentukan tanda kirotnya, kemudian ditentukan lafaznya sekian apa. Baik, itu untuk yang mufrad ya. Mubtada khabar yang mufrad. Kita ke khabar yang ghair mufrad. Khabar ghair mufrad tadi kan ada dua ya. Ada yang jumlah fi'liyah, ada yang jumlah jumlah, ada yang jumlah. Yang jumlah itu ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Iya. Nah, ada yang majrur dan orang majrur. Kita punya definisi yang dari termasuk apa tadi, Pak? Khabar mubtada. Sibuk jumlah. Sibuk jumlah. Berupa apa? Sibuk jumlah. Berupa jar dan bagaimana Jar cara majrur. dari adalah jar majrur, mahalnya rofa, karena Menjadi khabar Mubtada. mubtada. indaka juga sama, indaka adalah jar majrur, mahalnya rofa, karena menjadi khabarnya mubtada. Nah, kenapa kok di sini pakai mahal, istilah mahal? Baik, saya coba mau buka bab sebelumnya, Pak ya. Kemarin ada di bab apa ya? Bab fa'il kalau tidak salah ya. Bab fa'il sudah tampak, Pak? Bisa dilihat bab fa'il materi 16 sudah muncul? Sudah bisa dilihat, Pak? Sudah. Fa'il bentar. Ini di bab di materi 17 rumus analisis bab file. Bisa dilihat, Pak? Layar saya sudah muncul bab ini. Sudah muncul ya? Di sini ada catatan, Pak. Mahal. Mahal adalah apa yang disebut dengan mahal? Mahal adalah istilah yang berlaku untuk isim yang mabni. Ya, jadi untuk lafaz yang mabni kita menggunakan istilah mahal. Misalnya tadi ada contoh mubtada yang berupa dhamir yang ada qaimun. Contohnya ana qaimun. Maka analisisnya adalah ana adalah mabni sukun. Mahalnya rafa seperti itu. Mabni. Nah, atau untuk susunan kalimat tertentu, baik ismiyah atau jumlah fi'liyah. Atau untuk ajar majhul atau dhorof tadi. Jadi untuk jumlah ini atau jumlah fi'liyah ketika dia mempunyai jabatan dalam satu i'rab atau titiknya khobar dalam bab tadi, maka apa namanya kita menggunakan istilah mahal. Baik, kita kembali ya ke materi analisisnya ya. Baik. Bidari adalah jar majrur mahalnya rafa karena menjadi khobarnya mubtada. Bidari ini adalah susunan jar majrur dan dia punya posisi di dalam itu mahalnya rafa atau posisinya rafa. Kenapa rafa? Karena bidari menjadi khobar dari Zaid, yaitu dari saya sebagai mubtada ya. Indika juga sama, indika adalah jar majrur makanya rafa. Kenapa dia dibaca rafa? Karena menjadi khobar dari tadi. Baik. Dari sini ada pertanyaan, Pak? Bapak silakan. Mau nanya Afwan Ustaz. Bagaimana cara membedakan antara khobar mufrad dan ghair mufrad secara umum ketika
kita misalkan membaca teks Arab gitu Ustaz. Afwan Ustaz. Baik. Jadi tadi Pak, membedakan khobar mufrad dan ghair mufrad, kita kembali ke definisi atau yang dimaksud mufrad dan yang ghair mufrad. Khobar ini apa? Jadi yang di awal tadi. Bukan. Yang dimaksud mufrad di sini, yang dimaksud mufrad di sini adalah bukan lawan dari musanna. Yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud mufrad di sini adalah khobar yang bukan berupa jumlah atau bukan menyerupai jumlah. Nah, jumlah tadi kan sudah kita sebutkan bahwasanya jumlah itu adalah bisa berupa jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Kemudian simbol jumlah adalah jar majrur dan dhorof majrur. Nah, itu yang kedua. Jadi, kalau ada khobar, dia bukan jumlah fi'liyah, dia bukan jumlah ismiyah, dia bukan jar majrur, dia bukan dhorof majrur, maka dia termasuk mufrad. Walaupun dia maknanya dual atau jami. Tapi kalau ada khobar berupa jumlah fi'liyah atau berupa jumlah ismiyah atau berupa jar majrur atau dhorof majrur, maka itu disebut dengan khobar ghairu mufrad. Oh, Jadi bagaimana cara untuk membedakannya? Ya yang kita hafalkan aja yang 4 ini, yaitu kita menghafal ciri-ciri dari jumlah fi'liyah itu seperti apa. Jumlah fi'liyah itu kan yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Kemudian ada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah kan yang mudah berupa sesuatu yang berupa mubtada dan khobar. khobar. Dan ada yang jar majrur, yaitu ya berupa huruf jar dan isim yang kemasukan huruf jar tersebut. Jadi isim fi adalah huruf jar, adari adalah isim yang kemasukan huruf jar. Jar ini majrur. Kemudian ada dhorof indaka. Nah, kalau kita hafal 4 ini, maka selain 4 ini adalah khobar mufrad. Ya, bisa dipahami ya? Oh. Ya. Syukran Ustaz. Apa? Ada lagi? Silakan. Ada lagi? Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Silakan. Yang kedua, yang khobar sibul jumlah ini, Ustaz. Yang terdiri dari zorof dan mazrub. Yang dimaksud zorof sini, zorof yang dalam tasrif istilahi zorof makan, zorof zaman itu ya? Yang dimaksud di sini adalah keterangan yang waktu dan tempat. Keterangan tempat aja, Pak. Khususnya di sini. Tempat aja tadi ya. Tempat aja. Nah, ini kan kalau zorof zaman contohnya seperti apa? Zorof zaman seperti godan atau godan, lailan, sobahan. Sobahan itu kan zorof zaman. Cuma zorof zaman itu kan dia biasanya berdiri sendiri, Pak. Dia nggak disambungkan dengan lafaz yang lain kan. Seperti sobahan, rotan, lailan, naharon. Iya. Jadi dia berdiri sendiri. Nah, maka yang dimaksud zorof sini adalah zorof makan. Zorof makan itu ya keterangan tempat, Pak ya. Keterangan tempat yang masyhur. Yang masyhur itu ya. Yang amama, fauqa, qaro'a. Yang seperti itu. Seperti itu, Pak ya. Bisa dipahami ya? Ya bisa, Pak. Makasih, Pak. Apa? Ada lagi? Silakan. Sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya. Kita lanjut. Ada lagi? Silakan. Ada materinya ke-24 adalah kakak dan saudara. Jadi kita sudah bahas bab ya. Isim-isim sebagai sudah 7. Kita sudah bahas bab. Ada fa'il, ada ibn fa'il, ada mubtada, ada khobar. Sekarang kita masuk isim yang dibaca adalah kana dan saudara-saudara. Jadi sebenarnya yang dibaca rafa itu bukan kananya, tapi nanti apa namanya? Setelahnya kana. Kita cek dulu satu. Tadi kan di sini ada bab kana dan saudara-saudaranya. Kalau kana itu artinya apa ya artinya?
Adalah, Ustaz. Bagaimana Pak? Adalah. Zalar Adalah. adalah. Ya, bukan. Karena itu seperti karena Zaidun qa'imun misalnya. Kalau kita biasa mengartikan konon Zaid itu berdiri seperti itu aja. Jadi sebenarnya karena itu bisa diartikan bisa enggak. Kalau asbahat artinya kan menjadi. Ya, seperti itu bisa. Tapi kalau karena itu biasanya kadang diartikan kadang enggak seperti itu. Cuma dia punya amal atau punya fungsi atau punya pengaruh pada lafaz setelahnya. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke kana, kita masuk dulu. Ambil-ambil apa saja yang masuk pada bab khobar. Jadi kita tadi kan sudah bahas bab khobar, sudah bahas. Dan di bab khobar kita sudah bahas. Nah, ternyata khobar ini nanti akan kemasukan amil-amil yang lain. Ya. Amil itu adalah apa ya? Amil itu sesuatu yang mempengaruhi suatu lafaz tersebut. Ya. Jadi kan tadi khobar itu Pak ya. Khobar, hukum aslinya kan rofa kan. Betul? Kan kita bahas bab isim-isim baca rofa. Termasuk isim-isim baca rofa adalah khobar. Berarti hukumnya khobar adalah rofa. Nah, ternyata khobar yang mana tadi awalnya itu dibaca rofa. Ketika nanti kemasukan amil-amil ini, nanti dia akan berubah hukumnya. Nah, apa saja yang bisa merubah khobar? Ada 3, yaitu kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya. Yang kedua ada imma wa akhwatuha, ini dan saudara-saudaranya. Yang ketiga ada donna wa akhwatuha, donna dan saudara-saudaranya. Nah, ketiga ini masing-masing memiliki fungsi atau memiliki amal yang berbeda. Ya. Kita ke kana dulu. Apa tugasnya kana? Tugasnya kana adalah merofakkan mubtada dan menjadikannya isimnya dan menasabkan khobar dan menjadikannya khobarnya. Oh iya. Gambarnya seperti ini, Pak. Kita fungsinya kan adalah merofakkan isim dan menasabkan khobar. Itu kalau definisi singkatnya ya. Definisi yang biasanya apa fungsinya kana atau tugasnya kana? Tugasnya kana adalah merofakkan isim dan menasabkan khobar. Itu fungsi definisi secara singkat. Kalau tapi di sini saya coba urai. Fungsinya kan adalah merofakkan mubtada dan menjadikannya isimnya dan menasbahkan khobar dan menjadikan khobarnya. Jadi seperti ini. Saya punya contoh di sini kana Zaidun qa'iman. Bisa dilihat Pak contoh ini kana Zaidun qa'iman. Bisa dilihat Pak. Kana Zaidun qa'iman. Nah, sebelum kana masuk, ya sebelum ada kana di sini, ini aslinya adalah Zaidun qa'imun. Ya. Sebelum ada kana, aslinya adalah Zaidun qa'imun. Zaid ini sebagai apa Pak? Zaid sebagai apa di sini? Kalau nggak ada kana? Mubtada. Mubtada. Qa'imun sebagai apa? Khobar. Khobar. Itu hukum asli. Azaidani tidak sama. Ketika belum kemasukan kana, Azaidani Imani. Azaiduna Qaimuna. itu hukum aslinya. Ketika kana masuk, maka hukumnya berubah. Jadi apa? Kana Zaidun Qaiman. Iman. Ya. Kana Zaidani Qaimaini. dan Zaiduna Imin. Saya coba urai. Apa tugasnya kana di sini? Tugasnya adalah dia merofakkan mubtada. Dan itu mubtada saya di sini dirofakkan oleh kana, tapi dia bukan menjadi mubtada. Ya. Saya di sini dia dibaca rofa, tapi bukan menjadi mubtada, tapi dia menjadi apa? Isimnya. Isimnya kan? Ya. Jadi ketika nanti ada kana di sini, saya dibaca rofa, tapi dia bukan menjadi apa? Bukan menjadi mubtada, tapi menjadi isim kana. Jadi isimnya kana. Oh iman, tadi kan karena dia adalah merofakkan mubtada dan menjadikannya isimnya dan menasabkan khobar. Tadi kan awalnya di sini adalah qa'imun, dia khobar dari Zaid. Betul? Qa'imun awalnya khobar dari Zaid. Tapi ketika kana masuk qa'iman dia berubah menjadi nasab dan dia menjadi khobar dari siapa? Kana. Dari kana. Ya. Jadi kalau mau dirunut maka Zaid adalah isimnya kana, qa'iman adalah
khobarnya Karena bisa dipahami ya. Azaitani dia karena apa di sini? Azaitani mana Azaitani apa ini? Azaitani sebagai isimnya siapa? Isim kana. Di mana? Oh, Imaini sebagai Khobar kana. karena Zaituna dia sebagai apa, Pak? Zaiduna sebagai isim kana. Isim kana. Oh, Imina sebagai Jadi khobarnya. khobarnya kana. Bisa dipahami di sini, Pak? Saya insyaallah. kita coba ke depannya. Baik, jadi sudah dipahami ya, maksud dari tugasnya karena di sini dia merupakan dan menjadikan isimnya dan menakutkan khobar dan menjadikan khobar ini menjadi khobarnya. Ya, itu tadi contohnya. Baik, tugasnya kita sudah selesai. Kita ketahui juga saudaranya karena itu apa saja. Saudaranya karena itu ada angsa, asbaha, akha, Bola, baka, soro, laisan, masalah, mengkapkan, mengkadian, memberikan pertama. Di sini juga artinya karena itu menjadi melakukan waktu sore. asbaha itu waktu pagi, adha itu waktu duha, dola itu pada waktu siang, ya, bata itu pada waktu malam, soro maknanya menjadi laisa bukan, ya. Mazalah manfaat kemanfaati amabariha, empat ini artinya sama, ya, selalu. Mazalah zaidun qaim, Zaid selalu berdiri. Mazal artinya selama atau selalu. Baik, sudah kok hilang. Baik. Jadi saudaranya Kana itu dekatnya sama dengan Kana, Pak. Jadi kalau misalnya Zaidun iman, kalau kita konstruksi asbaha, dekatnya sama dengan Zaidun iman. Soro Zaidun iman. Laisa Zaidun, oh iman. Ya, kalau lain artinya menjadi negatif. Kalau karena kan artinya positif. Tapi kalau lain itu menjadi negatif. saya tidak begitu. Baik, di sini ada pertanyaan Pak sebelum kita ke analisisnya. Wah, Pak. Izin bertanya, Tat. Silakan Pak. Saya Tat ya. Silakan. Antara mubtada dengan khobarnya atau isim kana dengan khobar kana itu Tat. Tempatnya kalau di sini kan Zaidun Qaimun langsung. Tapi kalau ada keterangan panjang untuk mencari khobarnya itu gimana, Tat? Atau mencari khobar kana atau khobar mubtada'nya, Tat? Untuk mencarinya itu ya di belakang. Jadi kita cari dari segi namanya dari segi konteksnya juga atau dari segi namanya isinya atau hubungannya. Jadi kan definisi khobar adalah isim yang dibaca rafa yang disandarkan kepada mubtada. Jadi dicari kira-kira lafaz yang di situ secara lafaz dan makna itu cocok dengan mubtada atau isimnya kan itu apa? Kalau secara lafaz misalnya dia dibaca nasab, itu cocok. Tapi kita lihat dulu maknanya secara konteks. Cocok nggak lafaz ini? Karena misalnya ya, misalnya ada karena Zaidun alladzi doroba Amron iman. Karena Zaidun alladzi doroba Amron iman. Karena Zaidun itu ada Zaid, tidak ada isimnya karena. Dan ada keterangan, ada alladzi doroba Amron iman. Ya. Di situ ada Amron dan Qaiman. Di situ ada dua lafaz yang dibaca nasab. Betul? Iya, doroba Amron. Amron. Sama Qaiman. Kira-kira di sini yang cocok menjadi khobarnya karena itu yang mana? Yang Amron atau yang Qaiman? Qaiman. Qaiman. Ya, yang Qaiman. Karena yang cocok menjadi khobarnya Amron, menjadi khobarnya karena adalah Qaiman. Karena kalau Amron nggak cocok baru. Ya di sini dibaca nasab. Tapi yang menasabkan Amron bukan karena, tapi dia menjadi objek dari doroba tadi. Ya. Betul? Bisa dipahami ya?
Bisa Bantu dipahami? insya Allah. Ya. Jadi kalau Syukran. ada mubtada, Kemudian ada keterangan-keterangan yang lain yang dicari memang yang lafaz yang terdekat dulu secara lafaz, apa namanya, predikatnya yang paling dekat siapa, itu yang pertama secara lafaz. Secara makna kita cocokkan, cocok nggak maknanya, ya. Tadi kan ada karena Zaidun alladzi daraba amron qaiman, tapi kan ada amron, dia dibaca nasab, tapi secara makna dia nggak cocok menjadi khabar dari kana. Maka dia ditentukan. Nih, ada lagi, Pak? Ada Ustaz. Syukran. Ada Ustaz. Silakan. Antara isim dan khabar kana itu boleh tidak kalau kita letakkan zorob makan Ustaz? Misalan karena Zaidun fil hujrati naiman misalnya. Boleh, Pak? Boleh. Boleh ya? Oh ya. Fil hujrat itu kan apa namanya? Zorob ya. Cermat Pak. Zorob makan ya. Fi jar majrur. Itu cermat Pak. Itu loh. Ya. Karena Zaidun fil hujrati qaiman. Ya. Bisa. Syukran Ustaz. Karena apa namanya? Jar majrur atau jar majrur itu dia apa namanya? Memiliki hukum yang khusus yang tidak dimiliki lafaz-lafaz yang lain. Gitu. Boleh apa namanya? Menjadi untuk sebagai keterangan aja boleh, ya. Yang penting maknanya apa namanya? Kalau secara balaghah itu fasih, bisa dipahami. Baik. Ada lagi, Pak? Silakan. Baik, kita ke lanjut ya. Di bab selanjutnya kita selesaikan sedikit. Karena sudah selesai ya. Kita ambil yang kedua yang masuk pada mubtada khobar. Itu adalah inna dan saudara-saudaranya. Apa tugasnya inna? Tugasnya inna ini kebalikan dari kana. Ya. Kalau tadi inna kana itu merofakkan mubtada dan menjadikannya isimnya. Tapi kalau inna di sini adalah memasukkan mubtada dan menjadikannya isimnya dan merofakkan khobar dan menjadikannya kabarnya. Kita ke contoh seperti itu. Contoh inna Zaidan qaimun. Ya. Jadi Zaid dan qaimun ini sebelum masuknya inna dia adalah Zaidun qaimun. Sebelum inna masuk ya. Tapi karena inna masuk, maka dia memasukkan mubtada. Yang inna Zaid tadi awalnya mubtada, dia yang awalnya dibaca rofa, sekarang dibaca nasab. Nah, yang tadi awalnya mubtada, dia menjadi isimnya inna. Qaimun yang awalnya tadi khobarnya Zaid, sekarang menjadi khobarnya siapa? Inna. Ya. Jadi inna ini kebalikan dari kana. Jadi kalau kana itu yang dinasabkan itu khobarnya, kalau inna yang dinasabkan adalah isimnya. Yang penting kana sama inna itu kebalikan aja Pak ya. Inna Zaidan qaimun. Nah, itu fungsinya inna. Nah, saudara-saudaranya ini itu apa saja? Ada 6 ya di sini. Nah, saudaranya ada 5, ya, ada 5. Inna itu artinya sesungguhnya, ya. Fungsinya adalah untuk menguatkan pembicaraan. Ada anna, itu artinya juga sesungguhnya, fungsinya adalah untuk menguatkan pembicaraan. Inna Zaidan qaimun. Zaid itu sesungguhnya Zaid benar-benar berdiri. Ka'anna itu artinya adalah sungguh saat ini. Fungsinya adalah untuk menguatkan dalam penyerupaan. Ya. Jadi kalau apa namanya? Ka'anna Zaidan qaimun. Sepertinya Zaid itu berdiri. Bisa. Ini untuk penyerupaannya. Lakin artinya adalah tetapi, ya. Fungsinya lakin adalah untuk menegakkan hukum setelah lakinna itu berbeda dengan hukum sebelumnya. Jadi misalnya, jadi fungsinya lakinna itu adalah untuk memberikan hukum yang berbeda dengan pernyataan sebelumnya. Seperti itu ya. Jadi misalnya di awal itu kalimatnya berupa kalimat positif, maka setelah lakinna hukumnya kalimatnya menjadi negatif. Baik, laita maknanya adalah barangkali. Fungsinya adalah untuk berandai-andai, ya. Fungsinya untuk berandai-andai, ya. Dan berandainya itu untuk sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Contohnya adalah laita syababa ya'udu yauman. Syabab itu masa muda. Laita syababa.
seandainya masa muda yang Kembali. Kembali lagi. Masa muda kan nggak mungkin kembali, Pak ya. Tapi kita boleh berandai-andai. Yaitu laita. Kalau la'alla itu maknanya adalah semoga. Fungsinya untuk berharap. Kalau ini sesuatu yang mungkin terjadi. La'alla zaidan Najih. atau apa namanya? Najihun bisa. La'alla zaidan najihun. Bisa. Apa namanya? Barangkali Zaid itu lulus ujian. Contoh pengawalnya ini adalah inna zaidan qaimun, la'alla zaidaini qaimani, lakinna zaidan qaimun. Baik, sebelum saya ke rumus analisis, ada yang mau mencoba bisa menganalisis yang ini? La'alla zaidaini qaimani. La'alla ini Zaidaini ismun, qaimani khabar. Oke. Az-Zaidaini isim La'alla. siapa? Isimnya la'alla. I'rabnya apa, Pak? Mansub, Ustaz. I'rabnya nasab. Mansub. Tanda nasabnya apa, Pak? Iya. Kenapa ya? Muannas. Musanna. Ya. Jadi Az-Zaidaini adalah isim dari la'alla. Sedangkan punya la'alla tadi menasabkan isim. Nah, Az-Zaidaini harus dibaca mansub. Tanda nasabnya dengan apa? Ya. Kenapa dengan ya? Dengan musanna. Oh, imani sebagai apa, Pak, di sini? Khabar. Khabar dari siapa? La'alla. Khabar dari la'alla. I'rabnya apa, Pak? Marfu. Marfu atau rofa. Tanda rofanya apa, Pak? Alif. Karena musanna. Lakin dan Zaidan qaimun ini bukan ya. Zaidan ini mufrad, qaimun juga mufrad. Ya isimnya lakinna, i'rabnya nasab dan nasabnya dengan fathah. Kenapa fathah? Karena isim mufrad. Qaimun adalah khabar dari lakinna, i'rabnya rafa dan rafanya dengan dhamma. Ya. Ini untuk bab inna ya. Karena inna donna. Kita ke yang terakhir sedikit, Pak ya. Donna. Kalau donna ini tugasnya adalah menasibkan mubtada dan khabar dan menjadikan keduanya sebagai maf'ulnya. Ya, jadi donna ini sebagai pertambangan saja. Karena di bab donna ini nggak ada istilah rafa. Ini kan kita babnya di sini kan isim yang dibaca rafa. Isim yang dibaca rafa ada mubtada, ada khabar, ada fa'il, ada khabar. Di sini yang kelima adalah isimnya kana, ya. Isimnya. Kemudian yang keenam ya. Keenam ada khobarnya inna. Khobarnya inna, ya. Khobarnya inna. Yang ketujuh nanti tawabe. Tawabe itu pengikut yang mulai naat, atop, tawabe dan badal. Donna itu hanya tambahan, Pak ya. Tambahan dia kita lihat dari segi bahwasanya dia bisa masuk pada mubtada dan khobar, ya. Nyatanya di sini di donna ini nggak ada isim yang dibaca rofa karena mubtada khobar yang awalnya dibaca rofa. Tidur ya besok kita sekolah, oke? Ketika kemasukan donna semuanya dibaca menjadi nasab. Jadi tugasnya donna adalah menasabkan mubtada dan khobar dan menjadikan keduanya sebagai maf'ulnya donna atau sebagai objeknya donna. Baik. Donna itu saudaranya apa saja? Ada hasibtu, khiltu, za'amtu, ra'aitu, alimtu, wajadtu, ittakhadtu, ja'altu, sami'tu. Ya, semua artinya menyangka ya, bermakna menyangka atau mendapati atau menemukan. Ya, misalnya wajadtu aku mendapati atau hasibtu aku menyangka seperti itu bisa. Dhanantu Zaidan qa'iman, aku mengira Zaid yang berdiri. Contoh pengamalannya donna adalah dhanantu Zaidan qa'iman. Dhanantu. Jadi donna ini dia sebagai fi'il ya. Dan setiap fi'il harus punya apa kemarin? Harus punya apa? Fa'il. Nah, jadi donna itu di sini ada fi'il dan ada fa'ilnya. Zaidan qa'iman. Zaidan ini sebagai apa? Sebagai maf'ul bih 1 namanya. Atau objek yang ke-1. Qa'iman dia menjadi apa? Maf'ul bih 2 atau objek yang kedua. Jadi Zaidan qa'iman ya, sebelum dia kemasukan donna, aslinya apa, Pak, di sini? Zaidun
Qaimun. Qaimun. Ketika dia dimasukkan dona, maka berubah semuanya menjadi nasab, menjadi dona itu Zaidan Qaiman. Qaiman. donan tu Zaidaini Ini Qaimain. Qaimain. Donan tu Zaidina. Qaimin. Qaimin. Jadi kalau mau dianalisis donan tu Zaidan, dona ini fi'il terbaik sudah ya. Jadi untuk awal untuk menganalisis dona itu dona itu fi'il dan fa'il gitu aja ya. Yang Zaidan adalah maf'ul bih 1. I'rabnya nasab dan nasabnya dengan fat. Kenapa dengan fat? Karena itu iman adalah maf'ul bih 2. I'rabnya nasab dan nasabnya dengan fathah. Kenapa? Karena termasuk isim muf'ul. Saya coba menganalisis jadi qaimah ini. Zaida ini maf'ulun bih Maf'ul bih berapa, Pak? isim dari zonan. zonan tuh. Maf'ul bih 1. Itu Ya, harus ada nomornya, Pak ya. ya. Zaidan ini maf'ul bih 1. Satu. I'rabnya apa, Pak? Mansub. Mansub atau mansub. Nasabnya dengan apa, Pak? Iya, Iya. Ya, Ya, kenapa dengan ya? isim Isim sana. Musanna. Musana. Karena itu kalau nasab ditandai dengan Fathah. Iya. Ya. betul ya. Terus qaimah ini itu maf'ul bih Maf'ulun bih Dua. sani. 2, maf'ul bih tsani atau maf'ul bih 2. Dua. I'rabnya Nasab. nasabnya dengan Ya, Iya. apa dengan ya? Isim musana. Musanna. Lianahu musana. Dan itu Zaidina qaimina. Zaidina Maf'ulun bih. Maf'ulun Satu. awal. maf'ul bih Maf'ulun bih Maf'ul awal. bih 1. maf'ul bih 1 itu boleh. I'rabnya apa? Mansub. Maksudnya Karena jadi isim zona. nasab. I'rabnya nasab. Tanda nasabnya dengan apa? Ya, Iya. Ya, kenapa dengan ya? Jamak mudzakkar jamak. salim. Karena Karena jamak muzakkar salim. Zaidina adalah jamak mudzakkar salim. 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 Qaimina Maf'ulun sani. maf'ul bih Maf'ul bih tsani. I'rabnya Mansub. nasab atau mansub. Tanda nasabnya dengan Ya, Iya, ya. Kenapa dengan ya? Karena itu masuk muzakkar salim. jamak muzakkar salim. Ini untuk tambahan, Pak ya, untuk Barcelona. Jadi untuk malam ini kita sudah membahas sampai isim yang dibaca Pak yang ke-6 ya. Jadi untuk yang pertama tadi isim yang dibaca itu ada fa'il, yang pertama, yang kedua ada naibul fa'il, yang ketiga ada mubtada, yang keempat ada khobar, yang kelima ada apa? Isimnya siapa? Karena Isimnya Inna zanna. khobarnya inna. ini Karena tidak masuk, Pak ya. Sudah 6. Yang ketujuh itu nanti tawabi. Tawabi itu artinya sesuatu yang mengikuti isim yang dibaca Robi. Nanti ada na'at, atau taukid, dan ada. Tawabi mau kita bahas hari ini atau yang akan datang, Pak? Lanjut aja, Ustaz. Lanjut. Ya. Mana yang lainnya? An Sami itu atau turat. Kenapa, Pak? Ya. Sami itu atau tuh. Baik, kita lanjut. Islami, Ustaz. Ustadz, izin bertanya sedikit, Tad. Zaidan Qaiman ini, Tad. Berarti ini udah termasuk tabe itu ya, Tad ya? Bukan, Pak. Ini bukan tabe. Tapi dia berdiri sendiri. Jadi saya sebagai maf'ul bih 1, Qaiman sebagai maf'ul bih 2. Tapi kalau diartikan bisa artikan naat, Tad? Enggak? Bukan. Enggak ya? Nah, jadi kalau naat kan artinya kan naat itu kalau kita biasanya mengartikan yang ya. Misalnya Iya. yang apa, yang berdiri, yang duduk. Jadi kalau naat itu Zaid Qaiman, aku menyangka Zaid berdiri. Jadi bukan sebagai sifat, tapi sebagai apa ya? Sebagai predikatnya bisa. Sebagai predikat. Ya. Tapi kalau naat misalnya itu kan biasanya untuk keterangan aja kan ya, bukan untuk predikat kan. Iya. Misalnya
Misalnya apa namanya, murid yang tinggi berada di kelas, seperti itu. Murid yang tinggi berada di kelas. Murid itu sebagai subjek, yang tinggi sebagai sifat. Kemudian apa namanya? Kelas Itu sebagai predikatnya. Jadi apa namanya? Murid yang berdiri itu kalau di bab naat itu sebagai apa namanya? Sebagai sifat dari murid. Tapi kalau di bab zona ini berdiri ini sebagai predikat, bukan sebagai sifatnya. Aku menyangka Zaid, Tolib atau menyangka murid berdiri di kelas. Ya, kelas. Jadi kalau tadi ya, saya ulangi ya, contohnya tadi kan murid yang berdiri berada di kelas. Ya. Murid itu sebagai subjeknya, yang berdiri sebagai sifatnya, berada di kelas itu sebagai predikatnya. Bisa ya, predikatnya ya? Bisa. Ya. Jar majrur. Itu kalau sifatnya. Tapi kalau dhamma ini, aku melihat murid itu berdiri. Aku melihat murid itu berdiri. Aku melihat murid kalau dibaca kan lama menu ya. Ada sedikit perbedaan memang untuk SPUK itu ada sedikit perbedaan. Cuma berdiri ini kalau di itu bukan sebagai keterangan, bukan sebagai keterangan, tapi sebagai predikatnya. Tapi kalau di bab yang sifat tadi berdiri itu sebagai sifat, tapi kalau di bab zona ini berdiri itu bisa sebagai predikat seperti itu. Itu kalau cara kasar. Itu bisa salah, bisa betul Pak itu. Itu analisis kasar aja. Ada lagi Pak? Tat, syukran Tat. Kelas ya. Oke, kita lanjut Pak. Kita lanjut sedikit aja Pak ya di babnya, biar apa namanya? Biar enggak. Siap. Suatu yang baik itu adalah yang sedang-sedang saja. Betul Pak ya? Satu. Baik, kita ke bab naat ya. Ayatnya bisa dilihat Pak. Materi 30 bisa dilihat? Bisa. Bisa Pak. Naat itu apa? Naat adalah sifat. Ya, naat itu sifat yang disifati disebut dengan mau. Ada sifat, ada mau, ada naat, ada man'ut. Jadi contohnya maror tu bitolibi al-mahiri. Maror tu aku berjalan bitolibi dengan murid al-mahiri yang mahir. Bitolibi ini dia sebagai apa? Mausuf. Al-mahiri dia adalah sifat. Al-mahiri sifat, bitolibi ini mausuf. Yaitu lafaz yang disifati dengan sifat mahir. Ya. Itu naat. Kemudian sifat mengikuti mausufnya. Nah, jadi di sini kan ada kenapa kok kita harus tahu istilah ini? Karena memang nanti ada hukum yang mana mengatakan sifat harus mengikuti mausuf. Nah, maka kita harus paham apa itu sifat, apa itu mausuf. Sifat itu tadi sifatnya ya. Mausuf itu lafaz yang disifati, betul ya? Baik. Sifat. Jadi kalau di sini sifatnya yang mana? Maror tubito libi al-mahiri, sifatnya yang mana, Pak? Al-mahiri. Al-mahiri sifat. Mausufnya yang mana, Pak? Bitolibi. Al-mahiri bitolibi ya. Bitolibi sebagai mausufnya. Nah, sifat ini al-mahiri ini harus mengikuti tolib dalam hal apa saja. Harus sesuai dalam hal apa saja. Yaitu harus sesuai dalam 4 dari 10 hal istilahnya. Oke, kita bahas satu persatu biar lebih jelas. Nanti kita diskusikan. Baik.
naat atau sifat harus mengikuti man'utnya, maksudnya dalam 4 dari 10 hal. Ya, kita bahas 10-nya dulu, baru nanti kita bahas 4-nya. 10 itu apa saja? 10 itu yang pertama, rofa atau nasab atau jer. Ini ada berapa? Ada 3. Ya, ada rofa, nasab atau jer. Berarti sudah berapa? 3 ya. 3 hal ya. Hal yang pertama adalah rofa, hal yang kedua adalah nasab, yang ketiga adalah jer. Nah, ini harus sesuai dalam salah satunya. Apakah nanti harus sama-sama rofaknya, harus sama-sama nasabnya, atau harus sama-sama jirnya. Ini harus sesuai. Itu yang pertama. 3. Kemudian yang kedua harus sesuai dalam hal makrifat dan nakirotnya. Ini ada 2 hal. Ya, harus sama-sama makrifatnya atau sama-sama nakirotnya. Berarti 3 tambah 2 berapa? 5. Baik. Yang ketiga harus sesuai dalam hal mufrad, musana dan jamaknya. Sama. Berarti ada berapa? 3. 5 tambah 3 berapa tadi? 8. Yang kedua sisanya adalah mudzakkar atau muannasnya. Yaitu mudzakkar itu apa? Laki-laki atau perempuan. Jadi ini ada 10, tapi yang sesuai hanya 4 saja. Ya, jadi sifat itu harus sesuai dalam, kalau maksudnya rofa ya berarti sifatnya harus rofa. Kalau sifatnya berupa makrifat, kalau maksudnya berupa makrifat, maka sifatnya juga harus Ma'rifat. Kalau mausufnya itu mufrad, maka sifatnya juga harus mufrad. Kalau mausufnya itu mudzakkar, maka sifatnya juga harus mudzakkar. Jadi 4 dari 10. Ini semuanya 10, tapi yang sesuai hanya 4. Salah satu dari ini. Salah satu dari A, B, C, D ini. Ya. Jadi masing-masing dari A, B, C, D ini salah satunya aja. Baik. Kalau kita ke contoh, marartu bitolibi al-mahiri. Bitolibi ya kemasukan huruf jer. Maka irabnya apa Pak di sini bitolibi? Majrur. Majrur atau dibaca jer. Tanda jernya dengan kasroh. Kenapa dengan kasroh? Karena termasuk isim mufrad. Baik. Al-mahiri dia sebagai sifat dari atau libi. Nah, al-mahiri dia harus sesuai dalam 4 dari 10. Kalau kita mau urai, coba kita urai. Sesuai dalam tolib dengan apa? Yang pertama, i'rabnya sama-sama apa Pak di sini? Ma'rifat. Sama-sama majrur. Majrur, i'rab ya. Sama-sama dibaca jer, betul? Jer, ya. Yang pertama. Yang kedua, sama-sama apa? Ma'rifat. Tolib ma'rifat, maka al-ma'rifat juga harus Ma'rifat. Alifnya apa Pak di sini? Dengan apa? Dengan alif lam, ya, al-ma'rifat. Yang ketiga, sama-sama apa Pak di sini? Sama-sama tunggal. Mufrad, sama-sama mufrad. Kalau mufrad maka juga harus mufrad. Yang ketiga. Yang keempat, sama-sama Muzakkar. Kalau mudzakkar maka al-mair juga harus mudzakkar. Ya. Jadi agar suatu lafaz itu memenuhi atau bisa disebut sifat, maka 4 ini harus terpenuhi. Jadi kalau Bapak mau menentukan sifat atau bukan, cari dulu 4 ini. Ada nggak? Mulai dari sama-sama jernya, misalnya sama-sama ma'rifatnya, sama-sama tunggal, sama-sama laki-lakinya. Ini harus terpenuhi. Kalau mau menentukan suatu lafaz, dia menjadi sifat atau bukan. Jadi pahami ya di sini ya maksud saya. Baik. Apa saja syaratnya naat? Syaratnya naat itu harus berasal dari isim yang mustaq. Yang mustaq itu pecahan dari fi'il, seperti isim fa'il. Isim fa'il itu pelaku ya. Atau isim maf'ul. Jadi isim fa'il itu kalimat aktifnya, kalau maf'ul itu sebagai pasifnya. Kalau isim fa'il misalnya ad-dorib misalnya. Ad-dorib itu pemukul. Kalau maf'ul Majrur. al-madrub. Atau sifat mubalaghah. Ya. Atau sifat musyabbahah. Ya. Atau af'al tafdhil. Ini sifat mubalaghah, sifat musyabbahah. Ini dibahas di bab soal. Jadi yang penting minimal 2 ini paham Pak ya. Isim fa'il sama isim maf'ul. Ya. Ya kan karena apa? Sifat itu kalau nggak isim fa'il ya isim maf'ul. Itu aja biasanya. Ya. Minimal 2 ini paham. Baik, itu bab taat.
Dari sini bisa dipahami Pak? Ada yang ditanyakan? Untuk cara analisisnya bersama Pak, sama dengan kelompok sebelumnya. Bapak saya juga kasih contoh analisisnya. Materi 3.1. Terakhir kita masih menggunakan ya. Ya betul Pak ya. Ya, Tad. Insya Allah pekan depan kita mulai tambah materi. Jadi pekan ini belum saya tambah materi karena apa namanya banyak materi yang belum kita apa namanya diskusikan. Jadi kita hari ini alhamdulillah diskusi sudah selesai dengan insya Allah pekan depan kita mulai tambah mulai besok kita tambah materi ya. Ini contoh untuk analisis dari bab sifatnya. Marahtu bitolibi al-mahiri. Al-mahiri adalah sifat i'rabnya jar. Kenapa? Karena naat dari i'rab jar itu harus dihukumi jar ya. Karena atau lebih dibaca jar, maka al-mahiri juga harus dibaca jar ya. Karena naatnya i'rab jar itu harus dihukumi jar ya. Tanda jarnya dengan apa? Dengan kasroh. Kasroh. Kenapa? Karena atau al-mahiri termasuk isim mufrad. Marartu bil muslimina al-mahirina. Al-mahirina adalah naat i'rabnya jar. Ya karena naat dari i'rab jar itu harus dibaca jar. Tanda jarnya apa? Dengan ya. Karena termasuk jamak mudzakkar salim. Al-mahira ini adalah naat dari atau liba ini. Atau liba ini kan dia baca jar. Kita al-mahira ini juga harus baca jar. Tanda jarnya dengan apa? Dengan ya. Ya, termasuk isim mutan. Itu untuk analisisnya. Alhamdulillah, ini sudah selesai Pak untuk pertemuan hari ini. Karena terakhir kita masih... Alhamdulillah, Sas. Terima kasih. Ada pertanyaan Pak? Sebelum saya tutup. Silakan. Ada yang ditanyakan? Baik, ini sedikit apa ya? Sedikit. Mungkin bisa untuk apa namanya? Mungkin Bapak bisa kan sudah ada buku isi Arabic Grammar itu ya? Iya, ada Sas. Itu nanti kan ada bab-bab yang sesuai dengan kita pelajari ini. Memang kita belum menyentuh bab buku itu karena apa namanya? Buku itu hanya untuk latihan Pak. Di situ ada banyak latihan ya. Dan juga ada kunci jawabannya Pak. Jadi nanti Bapak Ibu coba dibuka sedikit ya. Hari ini misalnya kita bahas tentang mubtada, khobar, kana, kita, lona, dan naat. Nanti bukunya mungkin bisa dicoba yang hari ini. Nanti kalau ada latihan coba dicocokkan. Coba dicocokkan di kunci jawabannya. Ya. Ya. Salah Sas. Sesuai dengan apa namanya kelonggarannya Pak. Ya. Ada lagi Pak sebelum saya tutup. Baik. Insya Allah hari ini cukup Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa namanya kita diberi kelancaran untuk belajar. Semoga amin. Diberikan taufik dan hidayah untuk belajar. Amin. Bapak Ibu sekalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran. Amin. Semoga Amin, Ustaz juga. Sukses dalam pemilu besok. Amin, Ustaz. Doa yang terbaik untuk bangsa Indonesia Pak ya. Ya. Nomor 1 kesehatan, Dat. Oh begitu. Ya. Nomor 1 sehat. Ya. Satu sehat insya Allah. Yang penting sehat. Insya Allah semua nomor 1, Ustaz. Nomor wahid. Terang-terangan Ustaz satu. Nomor wahid. Pesertanya kan 3. Amin. Pesertanya 3 Pak ya. Kalau jadi 1 ya. Yang menang berapa Pak? 1 apa 2 atau 3 yang lomba? Kalau lomba. Yang menang 1. Yang menang 1, Ustaz. Aduh, bahaya ini Pak. Mohon maaf ya. Teman-teman yang lainnya ya. Sekian dari saya. Ada berlebihan. Maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Tad, jazakumullah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon izin saya tutup Pak ya. Ya. Ya, Tad. Mari. Assalamualaikum.